Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, pelk Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Shalom, selamat malam hari listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda. Bersama Mir malam hari ini kembali hadir dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Pastinya program ini dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan dengan setia disponsori oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Pastinya dalam program berdurasi 1 jam ke depan, kita akan belajar bagaimana untuk dapat memahami arti peduli dan berbagi. Karena tentunya dengan pemberitaan malam hari ini kami percaya Anda akan diketuk pintu hatinya untuk bisa sama-sama bergandengan tangan untuk kita bisa saling berbagi, terkhusus untuk menjangkau yang tak terjangkau. Dan tentunya dalam program ini kami juga mengajak Anda untuk berinteraktif di jalur WhatsApp, berinteraktif di jalur WhatsApp di 0811 587 028, di 0811 587 028, ataupun juga di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Pastinya di malam hari ini Mer sudah terhubung melalui video call dengan narasumber dan juga dari pengurus Mission Care Chapter Samarinda. Dan tentunya di malam hari ini kita akan mendengarkan kabar baik dari narasumber kita, Bapak Pendeta Marinsen Saragih MPD, sebagai pelayan Tuhan di Mission Care Chapter Samarinda, sebagai gembala jemaat di salah satu jemaat di gereja lokal di Kota Samarinda, dan juga sebagai pembicara dalam seminar-seminar dalam pelayanan Mission Care dan lembaga-lembaga Kristiani. Juga sudah terhubung dengan sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Marunurung MA. Langsung bersama malam hari ini kedua-duanya. Shalom, selamat malam Pak Marinsen dan juga Pak Gideon. Selamat malam Bang Mir, selamat malam Pak Gideon. Malam juga Amang Saragi. Selamat malam juga Mir. Ya, dan tentunya terkhusus Pak Marinsen yang lama juga tidak bersua di program ini ya. Ya, benar sekali. Iya, pastinya menarik untuk kita bisa mendengarkan kabar baik yang nanti hambanya Bapak Pendeta Marinsen Saragi menyampaikan. Namun sebelum mengawali, seperti biasa, kami mengundang Pak Marinsen untuk dapat membuka kita di dalam doa. Kepada Pak Marinsen, dipersilahkan. Ibu Radio Hotline yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami untuk kami terus bisa belajar firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kami dan menjadi suluh dan terang bagi jalan hidup kami. Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan dalam bahasa yang sederhana, mudah untuk kami mengerti,
agar firman yang kami dengar dapat tertanam kuat dan berakar, bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati Tuhan, karena hidup kami berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, teristimewa di dalam pelayanan Mission Care. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar yang dikasihi, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dengan judul Mengapa doa seseorang tidak dijawab atau belum dijawab. Karena itu kita bersama membuka Alkitab kita. Saya mengajak untuk kita membuka firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 35. Ayub pasal 35 ayat 13, firman Tuhan mengatakan demikian. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya bacakan. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang baru saja saya bacakan untuk kita, mengingatkan kita bahwa ada jenis doa itu punya isi. Saya ambil istilah dari firman Tuhan yang baru saja tadi saya baca, di mana doa itu ada jenis punya isi dan ada doa yang kosong. Kalau kosong berarti tidak ada isinya, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi teriakan kosong adalah doa yang tidak didengar Tuhan. Itu artinya kalau tidak didengar sama dengan tidak dihiraukan. Sehingga usaha yang kita upayakan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak berhasil, tidak ada buah yang bisa kita lihat sekalipun kita sudah berdoa. Dan kita tahu dengan berdoa kita punya harapan sesuatu terjadi melalui doa kita. Tapi karena doa tadi menjadi teriakan yang kosong di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya kita tidak melihat sebuah kenyataan jawaban atas doa kita. Menjadi pertanyaannya buat kita begini, kenapa menjadi teriakan yang kosong? Saya perlu beritahu buat kita begini. Seperti kita membukakan pintu, maka agar pintu tersebut dapat terbuka, kita harus menggunakan anak kunci yang benar. Kalau di rumah kita ada 4 pintu, pintu masuk. Lalu kamar di rumah itu ada 3 misalnya. Di tangan kita itu ada banyak anak kunci. Tapi tidak semua anak kunci itu bisa membuka semua pintu yang kita inginkan. Maksud saya begini, kalau kita mau buka pintu utama, maka kita harus menggunakan kunci yang benar untuk pintu utama itu. Gambarannya juga sama, ketika kita menggunakan ATM kita, maka kita harus tahu dan kita harus menggunakan PIN ATM tersebut. Nah, demikian juga kalau kita berdoa, kita harus mengerti rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Rahasia doa yang penuh dengan kuasa. Alkitab mengatakan di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16, saya kira ayat ini sangat populer bagi kita. Saya bacakan.
Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa rahasia doa yang efektif atau faktor utama dari sebuah doa yang penuh kuasa adalah doa orang benar. Saya ulangi, doa orang benar. Artinya, terletak pada orangnya, yaitu orang yang berdoa, bukan pada perkataan doanya. Karena itu, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16, di sana dikatakan Yesus yang adalah imam besar kita, sehingga kita berani menghampiri tahta Allah sambil kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Artinya ayat itu mau menjelaskan bagi kita bahwa sesungguhnya esensi dari kekristenan bukan sekedar ritual kewajiban, melainkan hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Saya ulangi kalimat saya, esensi dari kekristenan bukan sekedar ritual kewajiban. Doa itu termasuk ritual kewajiban. Ibadah itu juga bagian dari ritual kewajiban. Melayani juga adalah bagian dari ritual kewajiban. Tetapi itu bukan esensi kekristenan. Tapi esensi kekristenan yang sesungguhnya adalah hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang, dia kelihatannya berdoa, dia kelihatannya rajin beribadah, kelihatannya dia melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi sebetulnya dia tidak punya hubungan dan persekutuan dengan Tuhan sendiri. Karena itu, ada istilah yang mengatakan begini, melayani pekerja tidak melayani Tuhan. Malam hari ini saya khotbah, ini saya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Pendeta Gideon Manurung bersama dengan Bang Meir yang saat ini ada di studio, kami sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi esensi kekristenan bukanlah ini. Esensi kekristenan adalah hubungan dan keintiman kami dengan Tuhan melalui doa-doa kami kepada Tuhan setiap hari. Karena itu, hari ini kita akan belajar, saya perlu mengatakan kita akan belajar. Saya tidak mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Artinya, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau menghakimi, tetapi kita sama-sama belajar. Kita akan belajar ada beberapa jenis doa yang menjadi teriakan kosong di hadapan Tuhan. Yang pertama, seseorang berdoa tanpa disertai dengan kasih dan belas kasihan terhadap orang lain. Jadi ketika seseorang berdoa, entahkah saya, entahkah saudara, ketika kita berdoa tanpa disertai dengan kasih dan belas kasihan terhadap orang lain, maka Alkitab mengatakan, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, itu hanya sebagai teriakan yang kosong. Tidak akan memberikan pengaruh di hadapan Tuhan. Kalau bahasa kasarnya tidak. Karena itu mungkin kita mendapati ada orang
dia suka berdoa, dia suka ibadah, tapi kadangkala hidupnya tidak ada kasih dan tidak ada belas kasihan. Dianya egois. Rajin sih berdoa, rajin sih melayani, tapi egois. Dia tidak peduli dengan orang lain, penderitaan orang lain. Konsep hidup yang dia jalankan, dia praktekkan, yang penting dia untung. Mau orang lain susah, buat dia tidak terlalu penting. Secara rohani dia berdoa. Nah, saudara, malam hari ini tentu kita semua rindu agar doa kita ibarat senjata yang berisi peluru. Waktu kita tembakkan senjata itu, pelurunya dapat mengenai sasaran. Kalau sasarannya musuh, musuhnya mati. Kalau sasarannya hewan misalnya, hewannya mati. Artinya, sasaran yang kita lepaskan tembakan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Saudara, Amsal pasal 21, 13, firman Tuhan mengatakan begini. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi doa kita akan menjadi teriakan yang kosong bila mana kita tidak peduli terhadap jeritan orang lemah. Karena itulah kami dari Mission Care mengajak kita semua yang mendengar siaran ini, mari kita belajar apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalaupun kita banyak berdoa, tetapi kalau doa kita tidak disertai dengan belas kasihan kepada orang lain, apalagi mereka yang lemah, maka Alkitab tadi mengatakan, doa kita akan menjadi sebuah teriakan yang kosong. Tidak akan mempengaruhi hati Tuhan. Tidak terjadi walaupun kita sudah Mission Care hadir bagi mereka yang lemah. Yang lemah di sini adalah mereka yang tidak punya kemampuan dalam hal ini secara finansial. Mission Care hadir peduli kepada hamba-hamba Tuhan yang mengabdikan seluruh hidup mereka buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Khususnya mereka yang ada di pedalaman, baik itu guru-guru agama yang tidak mendapat honor yang memadai dari sekolah di mana mereka mengajar, termasuk generasi-generasi muda yang memberikan hati mereka untuk dididik dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka punya kemauan dan mereka punya panggilan, tapi mereka lemah dalam hal finansial. Mereka hamba Tuhan yang melayani di daerah. Sama seperti kita. Mereka butuh makan. Mereka butuh tempat tinggal. Mereka butuh kendaraan. Dan kendaraan mereka membutuhkan BBM. Agar mereka bisa menjangkau jemaat jiwa-jiwa yang mereka layani. Saya pernah melayani di pedalaman kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saya sangat mengerti kondisi pelayanan di pedalaman di daerah. Jarak jemaat yang satu ke jemaat yang lainnya itu bisa 1 kilo, 2 kilo, sampai 5 kilometer. Dan itu sangat membutuhkan perhatian khusus bagi para hamba-hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan akan semakin maksimal. Bisa mereka juga dibantu dengan atau disupport dengan keuangan.
Sebab itu hari ini mari kita menyadari tugas panggilan untuk memberitakan Injil. Sesungguhnya bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas majelis atau penatua gereja, tetapi tugas kita semua sesuai dengan talenta, panggilan, karunia kita masing-masing. Kalau Anda dipanggil oleh Tuhan seorang pengusaha, saya tahu saudara tidak punya waktu untuk turun ke daerah. Saya tahu saudara tidak punya kesempatan atau waktu yang cukup untuk harus terjun ke pedalaman. Tapi walaupun saudara tidak bisa turun ke pedalaman, menceritakan Injil, menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah, tapi saudara bisa mensupport hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, di pedalaman, dengan memberikan berkat Tuhan yang saudara miliki. Dan itu didorong karena saudara memang punya kepedulian, punya rasa belas kasihan. Saya bisa bayangkan, kadangkala kalau kita makan di sebuah rumah makan atau restoran, maaf saya ngomong begini tidak bermaksud untuk mengurusi saudara punya kebebasan. Tapi saya hanya mencoba untuk saudara bisa membuka sedikit cara berpikir saudara dan hati kepedulian kita, rasa kita kepada pelayanan yang ada di daerah. Kalau kita makan di restoran, kita mengeluarkan uang 300.000, 500.000, bahkan 1 juta. Itu hanya untuk 1 kali makan. Padahal saudara, kalau saudara alokasikan, sisihkan dana 300.000 untuk 1 orang pendeta, 1 orang hamba Tuhan, 1 orang penginjil, 1 orang guru agama Kristen, 1 orang mahasiswa, itu bukan cuma sekali makan, bisa sampai 1 bulan. Dan dia akan didoakan kita dari ketulusan hatinya. Doa kita, dan itu akan mempengaruhi doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mendapati bahwa di hati kita ada belas kasihan buat orang lain, buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Buat saya, memberi bukanlah satu beban, tapi memberi merupakan satu kesempatan. Karena Alkitab mengatakan, orang yang banyak memberi, maka dia akan menerima banyak. Orang yang banyak menaburkan benih, maka dia pun akan menuai banyak. Dan mungkin sudah berpikir begini, Pak Pendeta, saya jamin hidup saya ini aman-aman saja. Tapi tahukah saudara, Alkitab tidak hanya menjanjikan masa hidup kita saja, tapi sampai keturunan kita. Sebab itu Daud pernah berkata, dulu aku muda, sekarang saya sudah menjadi tua. Tetapi belum pernah aku melihat keturunan orang benar hidup meminta. Siapakah orang benar itu? Mereka yang punya hati, punya kasih, dan punya belas kasihan bagi orang lemah, bagi orang yang memerlukan. Karena itu kami Mission Care, kami memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Mission Care siap untuk itu. Mission Care bukan gereja, tapi Mission Care adalah mitra gereja. Di Mission Care ini bukan cuma satu organisasi. Di Mission Care Samarinda, saya dari gereja Kristen Sangkakala.
Pak Gideon Manurung dari Gereja Bethel, Bapak Yes Asa dari GPIB, Bapak Suryono dari Bethel, Bang Meyer dari HKBP. Betul ya, Bang Meyer? HKBP. Artinya, misi untuk membangun gereja. Tapi misi mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada pedalaman dari gereja manapun. Karena kami punya hati mengasihi mereka. Dan kami mau mengajak Bapak Ibu, mari kita perlu peduli kepada mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena menabur benih di ladang, kita pernah menunda, karena tahu satu prinsip, semakin cepat kita menaburkan benih, maka semakin cepat kita akan menuai hasilnya. Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita mengerti, mengapa doa kita menjadi teriakan yang kosong di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, karena kita berdoa tanpa memiliki sikap hormat dan saling menghargai. Jadi ternyata begini, kalaupun saya suka berdoa, saya kuat doa, tapi kalau di hati saya ini tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain, maka doa saya akan menjadi sebuah teriakan yang kosong di hadapan Tuhan. Orang lain yang dimaksud itu siapa? Selain diri saya, dalam konteks ini, pasangan kita juga adalah orang lain. Termasuk siapapun yang ada di sekitar kita. Terlebih Tuhan, itu wajib kita hormat. Karena itu ada satu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, berkata begini, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Sebab kalau engkau, ini saya terjemahkan bahasa sehari, doa kita akan menjadi terhargai kita pasangan. Nah ini kan berlaku sama istri juga begitu. Dia wajib menghormati suaminya supaya doa yang dia panjatkan itu kepada Tuhan tidak menjadi terhalang. Saya tahu ada orang yang mengatakan begini, Pak Pendeta, Bapak tidak tahu pasangan saya modelnya bagaimana. Bapak tidak tahu bagaimana pasangan saya orangnya egois, orangnya temperamen, pokoknya orangnya itu benar-benar mencengkelkan. Bagaimana mungkin saya menghormati? Dia hidup dengan kedagingannya, dia hidup dengan emosinya, dia hidup dengan macam-macam dosa yang dia lakukan. Izinkan saya menyampaikan hal ini. Apapun alasannya, Alkitab sudah memberikan patokan yang tidak bisa diganggu-gugat. Agar doamu dijawab oleh Tuhan, engkau wajib menghormati pasanganmu. Kita seringkali berdoa mengharapkan pasangan kita berubah. Kita rajin berdoa, tapi di hati kita sebetulnya kita sudah tidak respect dengan suami kita, tidak respect lagi dengan pasangan kita. Bapak Ibu, izinkan saya menanyakan ini buat saudara. Bukankah waktu saudara menikah dengan pasanganmu, itu merupakan pilihanmu? Karena itu engkau harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Ketika engkau merasa mungkin sudah bosan,
Ketika engkau merasa sudah engkau mulai jengkel, marah, dan lain sebagainya, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya menyampaikan hal ini. Engkau sudah memilih dia menjadi pasanganmu, dan engkau harus bertanggung jawab menghargai pilihan. Karena itu pernikahan itu bukan berbicara cinta lagi, tapi berbicara komitmen. Pada saat engkau bisa menghargai komitmen itu, dan engkau bisa menghargai pasanganmu dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, dan lain sebagainya, maka engkau akan lihat doamu akan dijawab oleh Tuhan. Termasuk kita perlu belajar menghargai Tuhan. Bisakah saya mengatakan saya menghormati Tuhan sementara saya tidak peduli dengan pasangan saya? Bisakah saya mengatakan bahwa saya menghormati Tuhan sementara saya tidak menghargai pendeta saya? Coba kita renungkan. Saudara, saya beritahu buat kita, apa hubungannya menghormati orang lain dengan jawaban doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Saudara, ketika Yesus datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan, Alkitab mengatakan Yesus tidak dihormati dan tidak dihargai di kotanya sendiri, yaitu di Nazaret. Matius 13 ayat 57 dan 58, firman Tuhan mengatakan begitu. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di sini. Saya bisa lihat di sini. Ternyata sikap hormat kita terhadap Tuhan itu akan menentukan jawaban doa kita. Benarkah kita menghormati Tuhan kalau sementara ibadah di gereja, sementara pendeta kita khotbah, sementara ibadah berlangsung, kita masih asik main HP kita? Betul, memang yang kita posting di status Facebook kita, khotbahnya pendeta kita, ayatnya. Tapi pertanyaan saya, kenapa sih kamu harus posting itu sementara ibadah berlangsung? Sehingga kau tidak bisa lagi konsentrasi penuh dengan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendetamu di gereja itu. Oke, mungkin itu urusan saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya perlu ingatkan, saudara sedang tidak menghormati Tuhan. Lalu engkau mulai bertanya, kenapa Tuhan? Saya sudah banyak berdoa, saya sudah rajin ke gereja. Dan saya sudah banyak melakukan hal-hal yang baik. Tapi kenapa doaku belum dijawab itu? Alasannya adalah karena sikap kita, rasa hormat kita kepada kekudusan Tuhan, kekudusan ibadah, sudah berkurang dan sudah bergeser. Izinkan saya menyampaikan hal ini. Saya tidak punya kepentingan di sini. Dan saya tahu saudara bukan berjemaat di tempat saya. Tapi ini perlu saya sampaikan agar kita bisa melihat doa kita didengar oleh Tuhan, bukan lagi menjadi teriakan yang kosong. Karena doa akan menjadi teriakan yang kosong manakala kita berdoa, tapi kita tidak ada sikap hormat, menghargai orang lain, termasuk Tuhan. Yang ketiga, dan yang terakhir, yang perlu kita tahu,
Apa yang menjadi atau yang menyebabkan doa kita menjadi teriakan yang kosong di hadapan Tuhan? Karena berdoa tanpa disertai dengan iman. Iman itu artinya percaya. Percaya bahwa waktu kita berdoa, ada Tuhan yang mendengar. Ada Tuhan yang hadir di kamar doa kita. Dan ketika kita punya iman untuk itu, percayalah, doa kita didengar oleh Tuhan. Karena itu ada ayat yang mengatakan, segala sesuatu yang engkau melakukannya dengan iman. Termasuk ketika saudara mengambil keputusan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui mission care, untuk mendukung para hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sebetulnya pengen kok, tapi kondisi keuangan saya tidak memungkinkan. Izinkan saya menyampaikan hal ini. Lakukan dengan iman. Sebab ketika janda di Sarfat, di saat dia sedang kekurangan, bahkan dia cuma punya sedikit tepung dan minyak. Dan ketika Nabi Elia berkata, berikan saya, dia udah ngomong begini, ini tepung dan minyak terakhir. Setelah saya mengolah ini dan kami makan dengan anakku, kami sudah siap mati karena sudah tidak punya persediaan. Bagaimana mungkin kami bisa berbagi dengan engkau? Kami saja kurang. Lalu Elia berkata, Ibu, percayalah. Kalau engkau melakukan apa yang aku katakan, engkau akan dipelihara oleh Tuhan di masa-masa sulit ini. Sekarang pilihannya ada pada janda. Dia percaya atau dia tidak percaya. Dan waktu dia percaya, dia olah. Lalu dia berikan kepada Nabi Elia, padahal dia sendiri sedang kurang. Dan kita semua tahu Alkitab mengatakan, selama kemarau itu masih berlangsung, tepung dan minyak yang dia punya tidak habis. Diambil tidak habis. Setiap hari dia olah, tidak habis-habis. Itu namanya mujizat karena percaya dan taat. Mari kita belajar, lakukan dengan iman. Percayalah, kalau kita lakukan dengan iman, kita bantu pelayanan pekerjaan Tuhan, kita dukung. Kita punya Tuhan. Dia punya 1001 macam cara untuk memelihara. Dia pelihara bisnis saudara. Dia buat tidak akan pernah berkekurangan. Keuntungan-keuntungan yang ada di usahamu, Tuhan akan lipat gandakan. Dalam usahamu, pekerjaanmu, jabatanmu, kalau engkau lakukan itu dengan iman. Lakukan itu karena engkau menghargai. Engkau punya rasa kasih. Engkau mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan, mengasihi Tuhan. Lakukan. Tuhan pasti memperhitungkannya. Dan di masa-masa yang sulit ini, justru engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan dengan ajaib, pertolongan Tuhan dengan ajaib, berkat-berkatnya secara ajaib dicurahkan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, lakukan firman Tuhan, engkau akan melihat mujizat pasti terjadi. Amin. Iya,
Ya, menarik tentunya pembahasan malam hari ini bagaimana doa dapat menjadi semangat bagi kita. Doa yang betul-betul tulus, yang memiliki kasih, memiliki hubungan agar kita dapat membangun hubungan dalam Tuhan. Dan juga bagaimana dari setiap doa kita dapat berdampak untuk pelayanan Tuhan, terkhusus dalam kegiatan Mission Care. Karena tentunya Mission Care mensubsidi hamba Tuhan, mahasiswa teologi dan juga guru agama, di mana dari nilai yang tadi sudah disebutkan bahwa pendeta Marinsen sekitar Rp250.000 untuk setiap bulannya. Jadi komitmen Anda juga diperlukan di sini. Dan pastinya bagi Anda yang ingin mengenal, karena tadi juga Pak Marinsen sudah menyebutkan dalam pemaparannya, dapat menghubungi kami di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya di segmen berikut kami akan hadir tentunya setelah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Listener, satu single dari Vania Larissa, Doa Mengubah Segala Sesuatu, menghantarkan kita di menit ke-48 dari pukul 9. Dan pastinya kita masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan dengan setia disponsori oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dengan narasumber kita malam hari ini, hambanya Bapak Pendeta Marinsen Saragih, dan juga dengan pengurus dari Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA, dengan topiknya malam hari ini tentang doa ini. Bagaimana doa itu betul-betul bisa kita sampaikan, karena tentunya doa adalah membangun sebuah hubungan kepada Tuhan. Mari langsung kepada Pak Marinsen, karena menarik tentunya dari
dari pemaparan Bapak terkait tentang doa, bagaimana menjadi sebuah hubungan, bagaimana membangun doa itu dari sebuah kasih dan lain-lain. Namun, dulu kita sering mendengar kata doa adalah nafas orang percaya. Bagaimana konteks nafas ini yang dikatakan doa sebagai nafas orang percaya dengan di saat ini? Karena tadi Pak Marinsen juga menyampaikan bahwa banyak orang jadi doa itu sebuah kewajiban, bukan lagi sebagai sebuah kebutuhan yang bisa kita katakan sebagai nafas kehidupan, tapi sebuah kewajiban. Silakan Pak Marinsen. Iya, jadi Bang Meyer, pengertian yang sering kita dengar bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Ya. Kalau kita berbicara napas hidup, kita mengerti bahwa bernapas itu tanda hidup. Ya. Kalau sudah tidak bernapas berarti sudah mati. Nah, jadi artinya begini, orang Kristen, tanda kekristenannya hidup. Dia hidup di dalam doa. Nah, ini harga mati. Ya. Hanya masalahnya memang tadi banyak orang hanya melihat dia harus berdoa gitu ya. Sehingga bagi dia yang penting saya berdoa gitu. Dia tidak mengerti, ya sama seperti kita tadi, tanda orang hidup dia bernapas gitu kan. Ya. Tetapi kan orang hidup itu ada yang napasnya dibantu oksigen, ada yang napasnya bermasalah, kena asma dan lain sebagainya. Kalau kita mau bicara hidup yang maksimal, hidup yang bagus, itu adalah napasnya memang sehat. Nah, jadi artinya gini, orang Kristen yang berdoa tentu perlu dia juga melihat dalam doa itu, doa dia harus dibarengi dengan tadi ada yang namanya kasih, ada belas kasihan. Jadi selagi kita berdoa, kita perlu juga melihat hal-hal yang perlu kita lakukan dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Ya. Karena waktu kita punya belas kasihan, sebetulnya kita sedang memiutangi Tuhan. Karena itu di dalam Alkitab ada, maaf kalau saya tidak salah, seorang perwira Kapernaum ya, yang mana dia punya belas kasihan yang terbukti. Dia membangun pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Itu kan rasa kepedulian, rasa belas kasihan. Walaupun dia sebetulnya tidak mengerti bahwa nantinya waktu dia butuh Tuhan menolong hambanya yang sedang sakit parah, yang sudah mau mati, ternyata itu merupakan bagian dari orang-orang Yahudi ngomong dia pantas kamu tolong. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, dengan dia mengembangkan sikap belas kasihan kepada orang lain, itu bukan satu bangsa. Perwira itu dengan orang Yahudi, Bang Meyer. Dia bukan orang Yahudi dan dia mungkin tidak pernah ibadah di situ gitu. Tapi bagaimanapun dia peduli karena dia tahu orang ini membutuhkan. Kan pada saat itu bangsa Israel dijajah. Yeah. Orang yang terjajah itu ya jemaatnya, kalau bahasa kasarnya jemaatnya tidak ada uang. Sementara mereka perlu beribadah. Yeah. Nah ini perwira ini kan namanya perwira banyak uang, apalagi perwira yang sedang menjajah negara orang gitu loh. Maaf cakap kalau dulu itu belum ada kalau sekarang ini korupsi itu ditangkap gitu. Tidak ada itu. Dia punya uang banyak. Dan tidak ada yang meminta. Karena mereka takut, orang Israel itu takut minta. Dia ini kan perwira yang sedang menjajah negara mereka. Tapi ternyata gini, dia punya hati. Dia punya kasih, dia punya belas kasihan. Nah Bang Meyer, ketika hambanya sakit, dan waktu dia datang sama Yesus, ternyata iman dia pun sementara dia berbuat kasih itu, ada roh Tuhan bekerja di luar alam kesadaran dia. Roh
Roh Tuhan menata hatinya. Karena itu ketika Yesus datang, dia menyadari orang Yahudi itu kan orang yang fanatik gitu loh. Dia ini orang kafir sebetulnya. Karena itu dia ngomong gini, "Nggak usah datang ke rumahku. Kamu cukup ngomong aja satu hal. Karena saya ini orang bawahan. Tapi ada juga di bawah saya. Kalau saya bilang pergi, dia pergi. Kalau saya bilang datang, dia datang. Jadi cukup ngomong saja." Kira-kira begitu. Iya. Yesus sambil berkata dan Yesus memuji, "Aku tidak pernah temukan iman sebesar ini." Lalu, "Pergilah, hambamu sudah sembuh." Artinya doa dia dijawab oleh Tuhan. Seiring dengan dia punya hati yang berbelas kasihan. Nah, saya ingin kita melihat begini, Bang Meyer. Pada masa itu saya yakin banyak orang yang sakit, hampir mati dan benar-benar mati gitu. Tapi kenapa kok Yesus tertarik dengan perwira ini? Ya. Karena dia bukan cuma datang dengan doanya, tapi dia datang dalam hidupnya ada yang namanya kasih dan belas kasihan. Semoga ini bisa membuat pengertian kita lebih dalam hal ini, Bang. Siapa tahu hambanya Pak Pendeta Gideon bisa menambahkan, silahkan hambanya Pak Gideon. Iya. Langsung Mary juga langsung ke Pak Gideon nih. Menarik tentunya topik yang disampaikan oleh Pak Pendeta Marinsen, terkhusus juga hubungan. Karena tentunya Mission Care juga memiliki hubungan antara member dan juga partner. Bagaimana dari yang disampaikan oleh Pak Marinsen tentang Mission Care sampai dengan saat ini, Pak Gideon, silakan. Ya, terima kasih Pak Marinsen Saragi dan juga Mayor. Sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Marinsen Saragi, karena bagaimanapun juga di Mission Care Chapter Samarinda ada pengurus, ada member, pemberi subsidi, dan partner yang menerima subsidi. Kalau memang kita bersama-sama ingin peduli berbagi, maka doa kita harus dijawab oleh Tuhan dengan cara kita memiliki kasih, kita memiliki belas kasihan, kita memperdulikan orang lain, dan juga yang terutama adalah kita memiliki iman. Jadi paling tidak berita Mission Care bahwa subsidi sudah berjalan untuk periode yang kedua, Juli dan Desember. Kemarin sudah dimulai dari tanggal 25 April, kita adakan webinar. Dan tanggal 26 itu proses daripada laporan-laporan daripada partner. Dan sekarang kita berdoa kalau Tuhan berkenan besok pagi bendahara kita, pengurus kita akan datang dari Surabaya ke Samarinda. Dan kalau Tuhan berkenan juga besok saya sudah menerima dana itu, dan sehingga mulai hari Sabtu atau Minggu atau Senin saya mulai bisa membagi-bagikan semua dana subsidi itu bagi seluruh partner yang ada. Jadi paling tidak melalui firman Tuhan ini kita semakin kuat bahwa dalam berbagi dan peduli memang harus ada kasih itu. Ya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, punya belas kasihan. Dan kalau kita sudah mempunyai belas kasihan, maka ya kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang indah. Dan berita Mission Care selanjutnya bahwa kita berdoa bahwa kalau Tuhan berkenan nanti Oktober atau November musyawarah kerja daripada Mission Care akan diadakan di Kota Samarinda. Jadi kita perlu persiapan matang ya, karena memang teman-teman dari seluruh Indonesia, pengurus seluruh Indonesia akan datang ke Kota Samarinda. Pasti mereka mencari yang disebut dengan wilayah IKN itu. Yang kedua, kita berdoa supaya kalau sudah Kalimantan Timur menjadi wilayah IKN, maka otomatis otomatis nanti Mission Care harus memiliki jangka panjang harapan ke depannya bahwa kantor pusatnya tentu akan di IKN ya. Jadi paling tidak kita doakan itu sehingga berjalan dengan baik.
Begitulah berita Mission Care, Mayor. Ya. Dan yang terakhir mungkin kalau Bapak Ibu saudara-saudara hamba Tuhan perlu formulir, bisa menghubungi nomor yang akan disebutkan di akhir daripada acara ini. Ya. Baik calon hamba Tuhan, calon guru agama Kristen maupun juga calon daripada mahasiswa teologi. Dan bagi Bapak Ibu yang sangat perlu dan sangat ingin memperdulikan hamba-hamba Tuhan, baik itu berupa menjadi member, bisa menghubungi nomor yang akan disebutkan di akhir acara ini. Dan juga bagi kita yang rindu untuk membagikan berkat-berkat Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan di masa pandemi, dampak pandemi sebenarnya ini ya. Sekarang ini dampak pandemi, ya bisa menghubungi kami juga. Dengan apapun juga kami siap menyalurkannya. Baik beras, sembako dan sebagainya, apalagi dana dan sebagainya. Baik itu Mayor, makasih Mayor dari Mission Care. Terima kasih buat Pak Gideon sebagai sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda sudah memberikan kita informasi tentang kegiatan dan juga himbauan kepada Anda listener. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, dan tentunya nanti Mayor akan menyampaikan informasi yang disampaikan tadi oleh Pak Gideon tentang kontak dan lain-lain. Kembali kami mengundang Pak Marinsen untuk dapat menutup kita di dalam doa. Iya, baik pendengar yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menutup dalam doa, saya ingin sampaikan satu hal lagi. Mari tumbuhkan belas kasihan dalam diri kita dengan terus belajar saling menghargai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang nyata, dengan kita bertindak dalam iman. Karena kita percaya sekecil apapun yang kita berikan bagi kerajaan Allah melalui pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, pemilik kehidupan ini, dan yang mempunyai pelayanan yang kami kerjakan selama kami di muka bumi ini. Kami bersyukur Mission Care Chapter Samarinda, sekian lama Engkau sudah menyatakan pertolongan-Mu dan mujizat-Mu, sehingga sampai hari ini Mission Care Chapter Samarinda, kami masih tetap bisa eksis dalam menopang pelayanan pekerjaan Tuhan melalui para hamba Tuhan yang ada di daerah pedalaman, guru agama Kristen yang honor, dan juga mahasiswa sekolah teologi. Kami menyadari pelayanan ini bisa berjalan karena adanya kerjasama antara imam dan raja. Kami imam, para hamba Tuhan, kami punya firman. Dan raja, pengusaha, mereka punya dana dan uang. Mereka punya harta yang bisa mereka persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami bersyukur sekian lama ini kami bisa bergandengan tangan, bahu-membahu, untuk melayani pekerjaan-Mu. Dan kami rindu hari ke depan lebih lagi Tuhan. Sebab itu kami berdoa untuk semua para member, para donatur yang sudah memberikan apa yang mereka miliki bagi pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Mission Care. Tuhan berkati para donatur yang ada melalui usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan, kalau ada yang sedang menghadapi pergumulan, hamba berdoa, biar Tuhan membukakan lagi tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan berkat yang berlimpah-limpah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan kirimkan lagi orang-orang yang terbeban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Kami percaya
Tuhan juga memberkati para partner, hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama Kristen, mahasiswa sekolah tinggi teologi. Tuhan, kami memohon Engkau terus memberikan mereka semangat baru dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan mereka. Sertai pelayanan mereka dengan tanda-tanda yang heran dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk radio Heartline. Tuhan juga memberkati radio rohani ini. Terlebih semua kru yang ada, yang manajemen, pemilik, owner, Tuhan berkati. Terlebih Bang Mayer yang dengan setia bersama kami dalam pelayanan ini. Tuhan berkati Bang Mayer, pakai lebih lagi, berkati keluarganya. Hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon Manurung, Tuhan terus memberkati dan memakai. Kami berentuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami selesaikan rangkaian acara kami sambil kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Marinsan dan juga Pak Gideon untuk waktunya Terima malam kasih hari Bang ini. Mayer. Iya. Terima kasih Pak Gideon Manurung. Tuhan memberkati. Iya. Memberkati. Dan tentunya listener, terima kasih juga untuk tetap terus monitor dalam program ini. Kiranya apa yang kami sajikan malam hari ini dapat mengetuk pintu hati Anda. Mari bersama-sama mengenal kami. Mari menjadi bagian kami. Dapat menghubungi di 0811 587 028, di 0811 587 028 dengan Bapak Yesasa, ataupun juga dengan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Pastinya peran serta Anda, jangkauan Anda, yang sama-sama kita bergandengan tangan dapat menjangkau yang tak terjangkau. Dan tentunya terima kasih untuk tetap terus monitor program ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 malam di stasiun radio yang sama, di Radio Heartline. Dari balik meja siar kami undur diri. Akhir kata selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.